Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh terus dituntun oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seorang mendidik anaknya. Engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan sumber air yang mengalir di lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara, dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu, suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat dan engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang dengan batu yang mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Engkau akan makan dan kenyang serta memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, dan mengeringkan dengan ular ganas serta kalajengking dan tanah gersang tanpa air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau, supaya engkau mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab
Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepada mereka dan sujud menyembah mereka, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sering lupa atau sering melupakan sesuatu. Karena itu, dalam perjalanan umat Israel yang menempuh 40 tahun di padang gurun, bukan tanpa tujuan Allah mengizinkan itu terjadi, supaya umat Israel benar-benar belajar kebaikan-kebaikan Tuhan dan tidak melupakan seumur hidup mereka tentang karya Tuhan, bahkan dari keturunan kepada keturunan berikutnya. Apalagi ketika mereka sudah hidup di tanah perjanjian, tanah yang dikaruniakan Tuhan, mereka sekali-kali tidak boleh melupakan berkat dan anugerah yang sudah mereka terima dari Tuhan. Mengapa itu menjadi penting? Supaya mereka tetap setia kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin kita baru saja merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi bukti tanda cinta kasih Tuhan kepada kita manusia berdosa. Karena itu peristiwa Paskah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita melupakan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan untuk menebus dosa kita. Karena itu di tengah perjalanan hidup kita ke depan, mari kita terus mengingat pengorbanan Tuhan. Kita terus mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kita. Sehingga apapun situasi yang kita alami, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami memiliki Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Dan biarlah kami boleh belajar dan diajar untuk tidak mudah melupakan kasih setia Tuhan. Bahkan terus mengingat apapun yang sedang kami alami, kami terus mengingat kebaikan Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Mari Tuhan tolong bantu kami. Dan biarlah hidup yang kami jalani sungguh-sungguh terarah hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.